Udah ada itu record belum sih? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh kita bakal mempresentasikan tentang emerging issues in accounting and auditing. Nah, sebelum memulai presentasi ini, aku perkenalkan nama saya Sarah Nashwa Mira dan teman-teman saya ada Alia Gusti Hoironisa dan Iwanita Putri Budiman. Nah, sebelum kita mulai nih presentasinya, aku mau nanya dulu nih, Iwan gimana kabarnya? Baik, Kak Sarah. Kakak Sarah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kalau Alia gimana nih Alia? Baik, Alhamdulillah. Kalian gimana? Aku sih baik, kalau Iwan juga baik kebetulan. Jadi hari ini kita mau ngapain sih, Kak Sarah? Hari ini tuh kita mau presentasi nih tentang emerging emerging issues in accounting and auditing. Wah, Nah, kalian nih lagi sibuk apa nih? kalau aku ya ngerjain tugas-tugas kuliah kayak gini aja sih sama organisasi. Alia Eh, gimana, Alia? Lagi nggak ngapa-ngapain sih. Paling ya nugas doang. oh gitu ya. Sama sih aku juga lagi nugas-nugas aja sama mengerjakan ini, presentasi ini dan project-project sebelum UAS. Nah, jadi apa kita mulai aja atau mau gimana? Langsung mulai nih. Oke, langsung mulai aja, Kak. Oke, jadi yang pertama itu aku bakal ngejelasin tentang faktor yang mempengaruhi penelitian akuntansi dan auditing, pengaturan dan prakteknya. Nah, salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akuntansi dan audit yang diteliti adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Maka, sejumlah faktor penting yang secara potensial terkait diuji. Nah, di slide presentasi ini tuh membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dan praktik di bidang akuntansi dan audit. Secara khususnya ini tuh, slide ini tuh menyoroti pertumbuhan standar akuntansi dan audit internasional. Sebagai salah satu pengasuh utama, nah ada sebenarnya tuh ada juga penjelasan lebih rincinya, yaitu ada pengembangan standar internasional. Nah, standar akuntansi dan audit yang berlaku ini secara internasional semakin berkembang dan mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana penelitian di bidang ini dilakukan. Nah, penelitian akuntansi ini dan audit perlu dipertimbangkan standar-standarnya agar hasilnya relevan dan dapat diterapkan secara global. Nah, juga ada yang tadi aku jelasin tuh pengaruh praktiknya ya. Nah, pengaruh praktiknya itu berarti standar internasional juga mempengaruhi praktik akuntansi dan audit di berbagai negara di dunia. Jadi tuh para profesor ini di bidang ini tuh harus memahami dan menerapkan standar-standar tersebut dalam pekerjaan mereka. Nah, ada juga nih faktor-faktor lainnya nih, yaitu uh, selain internasional, saat ini tuh juga menunjukkan adanya faktor-faktor penting lain yang mempengaruhi penelitian dan praktik akuntansi. Nah, beberapa contohnya itu ada perkembangan teknologi, yaitu teknologi informasi berkembang pesat dan mempengaruhi cara data dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan dalam akuntansi dan audit. Nah, ada juga regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi praktik akuntansi dan audit, penelitian yang dilakukan, dan cara perusahaan menerapkan praktis akuntansi dan audit. Ada juga faktor
ekonomi nih. Nah, kondisi ekonomi global juga dapat mempengaruhi jenis penelitian yang dilakukan dan cara perusahaan menetapkan praktik akuntansi dan audit. Nah, faktor yang terakhir itu ada etika dan profesionalisme, yaitu etika dan profesionalisme sangat penting dalam akuntansi dan audit. Dan penelitian di bidang ini seringkali tuh meneliti isu-isu yang berkaitan dengan etika dan profesionalisme. Nah, kesimpulan dari slide ini tuh yaitu saat ini tuh memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian dan praktik akuntansi dan audit. Nah, dengan penekanan pada pertumbuhan standar internasional ini, slide ini tuh juga merupakan pengantar untuk pembahasan lebih lanjut tentang faktor-faktor spesifik yang relevan dengan topik presentasinya. Slide selanjutnya. Yaitu ada XBRL, yaitu Extensible Business Reporting Language. Sorry. Nah, jadi tuh saat ini tuh membahas tentang XBRL, yaitu sebuah bahasa standar untuk pelaporan informasi keuangan secara elektronik. Yaitu XBRL ini itu memungkinkan informasi keuangan disajikan dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca. Nah, sehingga tuh memudahkan analisis dan penukaran datanya. Nah, jadi tuh XBRL ini tuh mengizinkan informasi keuangan untuk disajikan dalam cara yang lebih interaktif dan pengguna bersahabat dengan men-tagkan item data individual sehingga mereka dapat disadap oleh perangkat lunak atau software untuk menghasilkan laporan custom design oleh pengguna. Nah, penyajian interaktif XBRL ini tuh memungkinkan informasi keuangan disajikan secara lebih interaktif. Terus juga tidak hanya berupa teks, statistik, tapi data juga dapat diakses dan dianalisis dengan berbagai cara, misalnya melalui grafik, tabel, dan visualisasi lainnya. Nah, kan tadi udah dijelasin ya, ada tagging data juga. Nah, apa sih tagging data itu? Nah, tagging data XBRL itu menggunakan tag atau label untuk mengidentifikasi setiap item data dalam laporan keuangan. Tag ini tuh memberikan tag ini tuh mengidentifikasi setiap item data dalam laporan keuangan. Tag ini juga memberikan konteks dan arti pada data, sehingga mesin dapat memahami dan memprosesnya. Ada juga di kemudahan analisis. Nah, kemudahan analisis itu tuh dengan data yang terstruktur dan diberi tag, perangkat lunak dapat dengan mudah menyadap atau mengekstrak informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan laporan sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini juga tuh memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang lebih fleksibel dan mendalam. Ada juga SEC berharap bahwa XBRL yang akan memperbolehkan analisis jauh lebih cepat dan dari data keuangan perusahaan oleh sekelompok pengguna yang lebih luas dengan mengurangi error. Nah, maksudnya itu adalah SEC ini, SEC itu adalah singkatan dari Securities and Exchange Commission, yaitu adalah badan pengawas pasar modal di Amerika Serikat. SEC ini tuh telah mewajibkan perusahaan publik untuk menggunakan SBRL dalam laporan keuangan mereka. Nah, itu ada analisis lebih cepatnya itu, SBRL ini tuh memungkinkan analisis data keuangan dilakukan lebih cepat dan efisien karena data sudah terstruktur dan mudah diproses oleh mesin. Nah, juga tuh XBRL ini tuh penggunaannya tuh lebih luas. Jadi memudahkan akses dan analisis data keuangan bagi berbagai pihak termasuk investor, analisis regulator, dan masyarakat umum. Nah, tadi yang di kedua itu ada SEC itu bisa juga mengurangi error ya. Nah, mengurangi error itu berarti dengan
sistematiskan proses pelaporan dan analisis XBRL, membantu mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi pada proses manual. Nah, teknik yang saat ini digunakan untuk menyadap rincian dari laporan keuangan berisi kesalahan karena mereka baik dilakukan secara manual atau menggunakan program software yang menghasilkan output yang hanya mendekati 2 mendasar. Ada juga teknik yang saat ini digunakan untuk menyadap rincian dan laporan keuangan berisi kesalahan karena mereka baik dilakukan secara manual atau menggunakan software yang menghasilkan output yang hanya mendekati data yang mendasar. Nah, maksudnya ini tuh teknik manual sebelum XBRL itu analisis data keuangan yang dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Jadi itu software itu kan terbatas kan. Nah, program software yang digunakan sebelum XBRL seringkali itu tidak dapat mengekstrak data secara akurat karena format laporan keuangan yang tidak terstruktur. Nah, hal ini tuh menyebabkan output yang tidak selalu sesuai dengan data aslinya. Nah, kesimpulan dari slide ini tuh kayak XBRL itu kan merupakan standar penting dalam pelaporan keuangan modern. Dengan memudahkan akses, analisis, dan pertukaran data keuangan, XBRL itu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keakuratan dalam pengambilan keputusan di pasar modal. Boleh slide berikutnya? Ada efek corporate collapse dan the Sarbanes-Oxley Act 2002. Jadi tuh slide ini tuh membahas tentang efek dari corporate collapse, yaitu keruntuhan perusahaan di awal tahun 2000-an dan pengesahan Sarbanes-Oxley Act atau XOX tahun 2002. Jadi tuh pada awal tahun 2000 sejumlah perusahaan besar tumbang dan aturan berganti sebagai pemberian atas akuntansi dan audit termasuk dalam hal mempengaruhi lapangan. Nah, jadi tuh keruntuhan tuh maksudnya itu kayak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom itu mengungkapkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik akuntansi yang pada akhirnya itu mendorong reformasi dalam tata kelola perusahaan besar seperti praktik akuntansi yang pada akhirnya mendorong reformasi besar-besaran di bidang tersebut. Nah, itu mau jelasin tuh apa sih efeknya dari corporate collapse itu? Wait a minute. Jadi tuh efek dari corporate collapse-nya itu keruntuhan perusahaan besar pada awal tahun 2000-an nih, itu sejumlah perusahaan besar ini tuh mengalami keruntuhan atau collapse akibat skandal akuntansi dan fraud. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang runtuh di awal tahun 2000-an karena tuh banyaknya tuh skandal dan fraud yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hal ini tuh bisa menimbulkan tuh krisis kepercayaan terhadap pasar modal dan menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola perusahaan dan praktik akuntansinya. Nah, jadi tuh ada juga tuh efeknya dari corporate collapse itu perubahan aturan. Jadi tuh keruntuhan perusahaan-perusahaan tersebut tuh mendorong perubahan aturan dan regulasi di bidang akuntansi dan audit. Salah satu perubahan terpentingnya yaitu adalah pengesahan Sarbanes-Oxley Act atau XOX pada tahun 2002 di Amerika Serikat. Jadi itu the Sarbanes-Oxley Act itu tuh banyak banget apa ya namanya kayak kritik-kritiknya deh. Nah, jadi tuh ada tuh kritik independensi auditor dan tata kelola perusahaan. Jadi tuh XOX ini tuh muncul sebagai respon terhadap kritik atas independensi auditor dan tata kelola perusahaan. Banyak pihak yang meragukan
objektivitas auditor karena mereka juga menyediakan jasa konsultasi kepada klien mereka. Nah, ada juga tuh ulasan sejawat digantikan oleh inspeksi PCOB, yaitu SOX itu membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau disingkat PCAOB untuk mengawas profesi akuntan publik. Jadi PCAOB ini tuh melakukan inspeksi terhadap kantor akuntan publik, yaitu untuk menggantikan sistem ulasan sejawat yang belum berlaku. Ada juga pembatasan penyediaan layanan non-audit XOX, membatasi jenis layanan non-audit yang boleh diberikan oleh perusahaan audit kepada klien audit mereka. Nah, hal itu digunakan untuk meningkatkan independensi auditor dan mencegah konflik kepentingan. Ada juga nih firma audit. Nah, itu tuh dikritik karena mengkomunikasikan independensi mereka dengan sangat bergantung pada pendapatan dari jasa konsultasi. Ini sebelum SOX ada ini, banyak firma audit yang mengandalkan pendapatan dari jasa konsultasi. Hal itu bisa menimbulkan kekhawatiran pada firma audit akan lebih mengutamakan kepentingan klien daripada kepentingan publik. Nah, jadi tuh kesimpulan dari slide ini tuh kayak slide ini tuh menjelaskan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan besar di awal tahun 2000-an itu telah mengungkapkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan praktik akuntansi. SOX ini tuh disahkan sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. SOX ini tuh memperkenalkan berbagai perubahan penting, termasuk peningkatan pengawasan terhadap auditor, pembatasan layanan non-profit, dan peningkatan tata kelola perusahaan. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ada issue surrounding the application of fair value accounting during the global financial crisis, yaitu beberapa menganggap praktek menilai aset secara. Ini sepertinya agak kepotong nih teksnya. Jadi, slide ini tuh membahas tentang isu-isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar fair value accounting. Selama krisis keuangan global, akuntansi nilai wajar mengharuskan aset dicatat pada nilai pasarnya saat ini dan dapat berfluktuasi secara signifikan selama periode ketidakstabilan ekonomi. Itu ada beberapa menganggap praktek menilai aset secara wajar adalah sebagai faktor memerlukan write-downs dan beberapa aset ketika kondisi pasar bergejolak. Jadi, isu-isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar ini selama krisis keuangan global. Oke, jadi tuh krisis keuangan global saat ini tuh merujuk pada krisis keuangan global. Kemungkinan tuh besar krisis keuangan tuh tahun 2008 yang menyebabkan gejolak pasar yang signifikan dan mempengaruhi nilai aset di seluruh dunia. Ada juga nih akuntansi nilai wajar. Akuntansi nilai wajar ini adalah metode penelitian aset berdasarkan nilai pasar atau nilai wajarnya. Saat ini tuh metode ini tuh berbeda dengan metode biaya historis, di mana aset dicatat dengan harga perolehannya. Ada juga nih kritik terhadap akuntansi nilai wajar. Jadi ini selama krisis keuangan global tahun 2008, yaitu akuntansi nilai wajar mendapatkan banyak kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa akuntansi nilai wajar ini tuh memperburuk krisis dengan memaksa perusahaan untuk mencatat write down penurunan nilai aset secara besar-besaran. Yang selanjutnya menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk kondisi pasar. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang disoroti nih. Nah, jadi itu faktor-faktor yang disoroti itu selain itu kan menjadi dua faktor ya.
Ada faktor utama yang menjadi perhatian dalam penerapan akuntansi, nilai wajar selama krisis, terus juga memerlukan write down atas beberapa aset ketika kondisi pasar bergejolak. Ketika Oke, ketika pasar mengalami penurunan tajam nih pada tahun 2008, nilai wajar aset juga turun. Hal itu memaksa perusahaan untuk mencatat write down yang dapat berdampak negatif pada laporan keuangan mereka. Jadi itu menandai aset keuangan ke pasar tuh, jadi itu menandai aset itu mark to market, artinya tuh mengacu pada praktik menyesuaikan nilai aset keuangan agar sesuai dengan nilai pasar pada saat ini. Sama krisis keuangan ini tuh penurunan nilai pasar yang tajam dapat menyebabkan penurunan nilai aset yang signifikan. Nah, kesimpulannya dari slide ini tuh menunjukkan bahwa penerapan akuntansi nilai wajar tuh selama krisis keuangan tuh menimbulkan berbagai isu dan tantangan. Fluktuasi pasar yang signifikan dan ketidakpastian ekonomi menyebabkan kesulitan dalam menentukan nilai wajar aset secara tidak akurat. Hal ini berdampak pada laporan keuangan perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor dari pihak lainnya. Boleh tolong next slide? Boleh tolong next slide? Next slide, next slide. Oke, kamsahamnida, thank you. Ada juga reaksi dengan standar setter. Saat ini tuh membahas tentang isu-isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar, yaitu fair value accounting, selama krisis keuangan global. IASB Oktober 2008 mengubah aturan untuk klasifikasi aset keuangan sehingga kerugian dari perusahaan nilai pasar dapat diberlakukan berbeda. Aset bisa dipindahkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari pengisian kerugian mark-to-market ke laporan laba rugi. Ada juga FASB 2009 memperbolehkan bank menggunakan penilaian sendiri untuk menetapkan nilai wajar daripada menggunakan pasar sebagai kriteria objektif. Nah, maksudnya itu tuh di slide ini tuh kayak kan tadi udah dijelasin ya, ada namanya isu-isu nih seputar penerapan akuntansi nilai wajar nih selama krisis keuangan global. Nah, krisis keuangan global ini tuh saat ini tuh merujuk pada krisis keuangan global, kemungkinan besar krisis keuangan nih tahun 2008-2009 yang menyebabkan gejolak pasar yang signifikan dan mempengaruhi nilai aset di seluruh dunia. Ada akuntansi nilai wajar itu. Akuntansi nilai wajar adalah metode penilaian aset berdasarkan nilai pasar. Ya benar, nilai pasar atau nilai wajarnya saat ini. Metode ini tuh berbeda dengan metode biaya nilai pasar atau nilai wajarnya. Nah, juga ada kritik terhadap akuntansi nilai wajar yang tadi kayaknya udah dijelasin ya. Jadi itu sama krisis keuangan global ini tuh, akuntansi nilai wajar mendapat banyak kritik. Beberapa pihak tuh berpendapat nih bahwa akuntansi nilai wajar nih memperburuk krisis dengan memaksa perusahaan untuk mencatat write down atau penurunan nilai aset secara besar-besaran. Ada juga faktor-faktor nih yang disoroti dari ini. Nah, faktor yang disoroti itu slide ini tuh menyoroti dua faktor utama yang menjadi perhatian dalam penerapan akuntansi krisis. Oke. Nah juga nih saat ini tuh membahas tentang penyusunan standar akuntansi atau stand setter terhadap isu-isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar. Nah, ada
dua badan penyusun standar utama, yaitu ada International Accounting Standard Board, yaitu perubahan aturan regulasi aset pada tahun Oktober 2008 itu. Ya, stabil itu berarti mengubah aturan untuk reklasifikasi aset keuangannya mereka. Perubahan itu memungkinkan perusahaan untuk memindahkan aset keuangannya ke kategori yang berbeda dalam kondisi tertentu. Ada juga dampak perubahannya. Perubahan itu memberikan fleksibilitas kepada perusahaan dalam mengelola dampak fluktuasi nilai pasar terhadap laporan keuangannya mereka. Nah, FASB ini tuh Financial Accounting Standard Board, penilaian nilai wajar oleh bank. Jadi itu pada tahun 2009. FASB itu mengeluarkan aturan yang memperbolehkan bank untuk menggunakan penilaiannya sendiri dalam menentukan nilai wajar aset daripada harus selalu menggunakan nilai pasar sebagai kriteria objektifnya. Ada juga tujuan perubahannya. Nah, tujuan perubahan ini tuh tujuan dan aturan ini, tujuan dan aturan itu adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada bank dalam kondisi pasar yang nggak stabil. Di mana tuh nilai pasar ini tidak mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Jadi itu kritik terhadap perubahan, namun aturan itu juga menuai kritik karena dianggap memberikan terlalu banyaknya keleluasaan kepada bank dan mengurangi objektivitas dalam penilaian aset. Jadi itu kesimpulannya itu tuh di slide ini tuh menunjukkan nih bahwa penyusunan standar akuntansi IASB dan FASB itu merespon kritik terhadap akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global dengan melakukan perubahan pada aturan yang berlaku. Itu perubahan itu ditunjukkan untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi pasar terhadap yaitu terhadap akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global dengan melakukan perubahan pada aturan yang berlaku. Boleh tolong next slide? Oke, terima kasih. Ada auditor dan krisis keuangan. GVC dapat mengarah pada tindakan peraturan yang mempengaruhi auditor. Sangat sedikit perhatian yang dia berikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis, profesi akuntansi dan regulator secara proaktif telah mengeluarkan panduan auditor bank yang mengalami kesulitan keuangan terhadap dapat diawasi. Oke, jadi tuh slide ini tuh membahas tentang peran auditor dalam krisis keuangan atau Global Financial Crisis GFC disingkat. Tuh menjelasin tuh bagaimana krisis tersebut tuh mempengaruhi proses audit. Nah, jadi tuh auditor dan krisis keuangan global. Global Financial Crisis dapat mengarah pada tindakan peraturan yang mempengaruhi auditor. Jadi, krisis keuangan itu menyoroti pentingnya peran auditor dalam menjaga stabilitas keuangan. Dan juga sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam tekanan peran auditor pada saat krisis. Sama krisis keuangan, auditor berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ada juga profesi akuntansi dan regulator secara proaktif telah mengeluarkan panduan. Sebagai respon terhadap krisis keuangan, profesi akuntansi dan regulator itu secara proaktif mengeluarkan panduan dan aturan baru. Ada juga auditor bank yang mengalami kesulitan keuangan berharap dapat diawasi. Bank merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak krisis keuangan. Nah, jadi itu kesimpulan dari slide ini itu menyoroti peran penting auditor dalam krisis keuangan global. Yaitu krisis tersebut mengungkapkan kelemahan dalam sistem audit
dan mendorong adanya perubahan, aturan, dan panduan untuk meningkatkan kualitas audit. Boleh tolong next slide? Oke, jadi ini slide bagian saya yang terakhir. Okay, possible direction in the future international accounting standard setting arrangement, yaitu proyek-proyek konvergensi IASB dan FASB. 1. Perbaikan dalam standar akuntansi. 2. Akuntabilitas dan membiayai IASC. 3. Perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS. 4. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS. 5. Dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. 6. Mengantisipasi pemilihan waktu, di mana nih hal ini tuh akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. 6. Mengantisipasi pemilihan waktu untuk pembuatan peraturan pendataan oleh komisi. 7. Mengimplementasikan pemerintah menggunakan IFRS dan issues. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Terima kasih. Boleh next slide. Nah, ini akan dijelaskan oleh Alia. Oke, bentar ya. Untuk di slide ini tentang masalah-masalah dalam konvergensi IFRS di NGAAP. Nah, untuk poin yang pertama ini adalah masalah belum diketahui secara pasti bahwa negara-negara bersatu akan mengadopsi IFRS. Nah, apa sih maksudnya dari poin satu ini? Maksudnya adalah meskipun International Financial Reporting Standard atau IFRS dirancang sebagai standar global untuk pelaporan keuangan, belum semua negara sepenuhnya mengadopsi standar ini. Nah, beberapa negara mungkin saja memiliki standar pelaporan keuangan mereka sendiri yang mereka anggap lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses adopsi dari IFRS ini membutuhkan keselarasan dengan regulasi lokal serta dukungan dari pemerintah, otoritas pasar modal, dan perusahaan. Nah, untuk masalah yang kedua, beberapa berpendapat bahwa menginginkan persaingan antara standar settler. Poin ini menunjukkan adanya pendapat bahwa keberadaan beberapa badan pembuat standar atau standar setter dapat menciptakan kompetisi yang sehat. Misalnya persaingan antara IFRS di bawah IASB dan standar lainnya seperti Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP dari United States dianggap dapat memicu inovasi, transparansi, dan perbaikan dalam yang berbeda dari masing-masing standar setter juga dapat memberikan opsi bagi negara atau perusahaan untuk memilih sistem yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka. Nah, jadi maksudnya dari slide ini adalah secara umum topik ini berkaitan dengan upaya harmonisasi standar akuntansi global yang menghadapi tantangan karena perbedaan budaya, ekonomi, dan regulasi antar negara. Pendukung harmonisasi menginginkan satu standar universal untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi global. Sementara pihak lain mungkin melihat memanfaatkan dalam mempertahankan pendekatan yang lebih fleksibel atau kompetitif.
Oke, untuk slide selanjutnya, standar auditing internasional. Standar audit juga sedang internasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu satu, meningkatnya permintaan menciptakan untuk standar global. Maksudnya adalah bahwa semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi lintas negara atau multinasional dan pasar keuangan yang semakin terintegrasi secara global, muncul kebutuhan akan standar audit yang seragam. Standar audit global seperti ISA atau International Standards on Auditing diperlukan untuk memastikan kualitas dan konsistensi audit di seluruh dunia. Dengan adanya standar global, laporan keuangan dari berbagai negara akan mungkin lebih mudah dibandingkan dan dipercaya oleh investor internasional, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar. Yang kedua, perpindahan IFRS akan memerlukan standar audit dan praktek di US, merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang benar dan adil. Maksudnya di sini adalah jika suatu negara seperti Amerika Serikat yang menggunakan JEB mulai mengadopsi IFRS, maka standar audit dan praktik audit juga perlu disesuaikan. Ini karena IFRS cenderung menggunakan pendekatan principle based yang menekankan pada penilaian yang benar dan adil atau true and fair view. Berbeda dengan GAAP yang lebih rule based, dalam model principle based, auditor harus lebih banyak menggunakan penilaian profesional mereka untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil, bukan hanya mengikuti aturan tertentu. Oleh karena itu, perpindahan ke IFRS memerlukan pelatihan dan perubahan pendekatan bagi auditor untuk menyesuaikan dengan prinsip dan filosofi yang mendasari IFRS. Jadi untuk slide ini maksudnya adalah standar akuntansi dan audit yang saling terkait karena auditor menggunakan standar audit untuk memastikan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Ketika standar akuntansi berubah ke pendekatan global seperti IFRS, standar audit dan praktik harus diselaraskan untuk mendukung transparansi dan kredibilitas laporan keuangan secara internasional. Selanjutnya, Sustainability, Accounting, Reporting, and Assurance. Apa sih yang dimaksud akuntansi ketahanan dan pelaporan? Akuntansi ketahanan dan pelaporan merupakan bagian dari akuntansi sosial. Gray, Owen, dan Adams menyatakan akuntansi sosial sebagai kombinasi akuntansi untuk hal yang berbeda, pada media berbeda, untuk pengguna yang berbeda, dan untuk tujuan yang berbeda pula. Akuntansi sosial dan pelaporannya bertujuan untuk mengamati dan menyerap isu-isu yang tidak dicakup oleh fungsi akuntansi tradisional menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh individu. Tidak harus secara langsung atau hanya terikat dengan keberhasilan keuangan entitas. Istilah ketahanan digunakan dan diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Hal ini dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berdasarkan definisi ini, ketahanan dan perlindungan lingkungan atau ekoefisiensi nah ini tuh jadi sorry ini agak ini ketutup lagi. Bulat. Nah, jadi maksudnya, jadi aku mau ngasih contoh dari slide ini yang dimaksud akuntansi ketahanan dan pelaporan. Nah, contohnya ini perusahaan multinasional PT Unilever dan juga PT Pertamina Persero di Indonesia. Nah, Unilever ini dia menerapkan prinsip akuntansi sosial melalui
Unilever Sustainable Living Plan atau USLP. Nah, maksudnya apa sih? USLP ini poin yang pertama, ketahanan dan perlindungan lingkungan atau eko efisiensi. Jadi Unilever ini berfokus pada pengurangan jejak karbon, limbah, dan penggunaan air dalam operasional dan produknya. Misalnya mereka mendesain ulang kemasan agar lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Yang kedua, keadilan antara masyarakat dan generasi atau eco-justice. Unilever berkomitmen pada keadilan sosial melalui pemberdayaan petani kecil dan komunitas lokal yang menjadi bagian dari rantai pemasok mereka. Mereka mendukung inklusivitas, gaji layak, dan pengurangan ketimpangan. Nah, untuk pelaporannya, laporan berkelanjutan Unilever secara transparan mengukur pencapaian terkait tujuan keberlangsungan mereka, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca atau peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, contoh yang kedua, PT Pertamina Persero, yaitu Sustainability Report. Bentuknya ini ketahanan dan perlindungan atau ekoefisiensi. Pertamina ini mempromosikan penggunaan energi terbarukan seperti bioenergi, geothermal, dan gas yang lebih bersih. Selain itu, mereka mengurangi jejak karbon melalui teknologi ramah lingkungan dan dalam kilang minyak dan distribusi. Kalau keadilan antara masyarakat dan generasi seperti eco-justice, Pertamina menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti pemberdayaan masyarakat sekitar proyek mereka, akses air bersih, dan pendidikan di daerah terpencil. Untuk pelaporan, Pertamina menerbitkan laporan keberlanjutan yang memuat indikator Global Reporting Initiative. Laporan ini mencakup langkah-langkah mereka dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, relevansinya dengan akuntansi sustainability dan reporting dan assurance ini, kedua perusahaan ini berusaha mengintegrasikan isu lingkungan, sosial, dan keberlanjutan ke dalam pelaporan keuangan dan operasional mereka. Informasi ini digunakan untuk mendukung keputusan yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang dan keseimbangan sosial ekologis. Masih di materi yang sama, perkembangan saat ini dalam pelaporan ketahanan. Bentuk dari pelaporan ketahanan telah berubah pada masa kini terkait beberapa perkembangan. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai pedoman dalam pelaporan ketahanan adalah yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang direvisi dan dikeluarkan pada Oktober 2006. Nah, sebelum lanjut, jadi aku mau ngasih tahu dulu tentang GRI ini. GRI adalah sebuah kerangka standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka dengan cara yang transparan dan dapat dibandingkan. GRI menyediakan pedoman yang diakui secara global untuk pelaporan keberlanjutan atau sustainability reporting yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong keberlanjutan dalam praktik bisnis. Nah, revisi GRI pada Oktober 2006 ini mengeluarkan revisi pada pedoman pelaporannya yang dikenal sebagai GRI G3. Ini adalah revisi ketiga dari pedoman pelaporan keberlanjutan GRI yang memperkenalkan perubahan signifikan untuk menjadikannya lebih relevan dan bermanfaat bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Nah, poin-poin dari revisi ini yang pertama adalah kerangka indikator yang lebih komprehensif. GRI G3 menyediakan indikator kinerja baru yang lebih detail dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan melaporkan pencapaian mereka secara lebih spesifik, termasuk aspek seperti emisi gas rumah kaca,
pengelolaan limbah, keanekaragaman tenaga kerja, dan kontribusi ekonomi lokal. Yang kedua adalah prinsip untuk menentukan isi laporan. GRI G3 memperkenalkan prinsip-prinsip seperti materiality, relevansi isu yang signifikan, stakeholder inclusiveness atau pelibatan pemangku kepentingan, sustainability context atau konteks keberlanjutan, dan completeness atau kelengkapan laporan. Dan prinsip-prinsip ini membantu organisasi menentukan aspek apa saja yang harus dilaporkan sesuai dengan dampak mereka. Yang ketiga adalah tingkat aplikasi laporan. G3 memperkenalkan sistem tingkat aplikasi A, B, dan C untuk menunjukkan sejauh mana organisasi memenuhi pedoman GRI. Tingkatan ini membantu pembaca memahami seberapa lengkap laporan tersebut sesuai dengan standar GRI. Yang keempat, pelaporan fleksibel untuk berbagai faktor. Pedoman ini dirancang agar fleksibel dan dapat digunakan oleh organisasi dari berbagai sektor, ukuran, dan wilayah geografis. Tujuannya adalah membantu organisasi mengukur dan mengelola dampak keberlanjutan mereka, serta memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan komunitas. Dan ada juga manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan melalui pelaporan dan pertanggungjawaban. Memberikan data yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis terkait keberlanjutan, dan juga mendukung Sustainable Development Goals. Nah, jadi kesimpulan untuk slide ini adalah revisi GRI tahun 2006 memperkuat kerangka kerja pelaporan keberlanjutan dengan menyediakan pedoman yang lebih terstruktur dan komprehensif. GRI G3 menjadi salah satu alat penting bagi organisasi untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam operasi mereka, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Sebuah unsur penting dari kegunaan laporan keuangan perusahaan adalah keyakinannya independensi atas laporan. Keyakinan yang independen memberikan kepercayaan kepada pemegang kepentingan tentang kredibilitas, relevansi, dan keandalan atas laporan. Perbedaan antara audit dengan review adalah tingkat keyakinan yang diberikan oleh auditor terkait keandalan informasi yang diberikan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh sifat dan jangkauan dari prosedur yang dilakukan oleh auditor, hasil dari prosedur, dan objektivitas bukti yang diperoleh. Audit memberikan tingkat keyakinan yang memadai, dan review memberikan tingkat keyakinan yang terbatas. Jadi aku mau jelasin tentang antara audit dengan review ini. Perbedaannya apa aja sih gitu. Nah, misalkan gini, keyakinan dalam pelaporan keberlanjutan. Misal ada perusahaan yang mau bikin laporan keberlanjutan. Misalkan contoh tadi Unilever ngeluarin laporan gimana mereka mengurangi sampah plastik. Nah, laporan ini nggak bakal langsung dipercaya sama orang kalau nggak ada yang ngecek kebenarannya. Maka dari itu mereka butuh pihak independen seperti auditor untuk ngecek laporan tersebut. Kayak bener nggak sih sampah plastiknya itu berkurang, atau bener nggak sih datanya valid, atau cuma gimmick mereka aja gitu. Nah, nanti auditor itu memverify mereka kalau misalkan laporan itu tuh benar, dan juga orang-orang nanti jadi lebih percaya sama laporan itu. Nah, untuk perbedaan audit dan review ini, audit ini tingkat keyakinannya itu lebih tinggi daripada hanya review saja. Nah, misalkan gini, audit laporan keuangan Unilever, misalkan ada audit laporan keuangan Unilever. Nah, buat tahu apakah mereka benar-benar memiliki keuntungan yang segitu banyaknya atau ada yang nggak sesuai gitu. Nah, jadi auditor ini ngecek laporan keuangan perusahaan sampai mereka melihat dokumen aslinya. Nah, kemudian mereka melakukan wawancara juga dan juga memastikan semuanya
sesuai standar seperti IFRS ataupun standar audit yang mereka gunakan gitu. Kita waktu lab itu pernah belajar juga kan gimana apa apa sih gimana kan kalau perusahaan itu melakukan banyak transaksi ya. Nah, terus waktu itu kita belajar juga kayak ini benar nggak sih transaksinya segini gitu. Nah, kita ngecek nih ke kliennya langsung ataupun ke pihak orang ketiga gitu, kayak banknya langsung yang tempat terjadinya transaksi itu apakah benar atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan review itu tingkat keyakinannya itu hanya terbatas alias di bawahnya audit itu. Jadi tuh review ini ngecek tapi nggak sampai detail gitu. Kayak cuma mereka tuh lihat poin-poin penting aja tanpa ngecek semuanya sampai sedalam audit itu enggak. Nah, review laporan keberlanjutan misalkan Pertamina tentang emisi karbon mereka. Nah, mungkin auditor cuma ngecek data ringkasannya aja gitu. Nah, kenapa tingkat keyakinannya ini beda? Kalau audit prosedurnya itu lebih kompleks, terus juga lebih banyak. Mereka butuh dokumen asli dari terjadinya transaksi ataupun laporan-laporan keuangan lainnya. Terus juga ada pengujian detail dan pastikan semuanya sesuai sama standar gitu. Yang diaudit pun nggak hanya keuangan aja, tapi juga audit internal kontrolnya gitu. Apakah dari organisasi ini udah benar internal kontrolnya gitu. Terus juga kalau review ini prosedurnya tuh lebih simpel, nggak seribet audit. Biasanya cuma wawancara atau lihat dokumen yang udah diringkas aja. Gitu sih. Terus selanjutnya dijelaskan oleh Yuan. Oke, thank you Alia sebelumnya. Jadi di sini itu aku mau jelasin tentang kecenderungan dalam keyakinan pelaporan keberlanjutan. Nah, jadi pelaporan keberlanjutan ini yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata letak dan tata kelola atau ESG. Semakin penting bagi perusahaan. Salah satu elemen krusial untuk meningkatkan kegunaan dan kepercayaan atas laporan keberlanjutan adalah adanya keyakinan independen yang diberikan oleh auditor atau pihak ketiga. Keyakinan ini bertujuan untuk memastikan laporan tersebut kredibel, relevan, dan andal bagi pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan regulator. Di sini aku mau jelasin perbedaan audit dan review dalam memberikan keyakinan. Nah, apa sih audit ini? Kan audit ini tuh proses penilaian yang mendalam dan komprehensif terhadap laporan keberlanjutan. Prosedur audit dilakukan dengan cakupan luas dan menghasilkan tingkat keyakinan yang tinggi atau reasonable assurance. Dan auditor mengumpulkan bukti yang objektif untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan tidak mengandung kesalahan material. Lalu di hasil auditnya, jika laporan dinyatakan bebas dari salah saji material, auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, yang memberikan keyakinan tinggi kepada pemangku kepentingan. Nah, sedangkan review ini adalah bentuk penilaian yang lebih terbatas dibandingkan audit, yang menghasilkan tingkat keyakinan moderat atau limited assurance. Prosedur review ini biasanya lebih bersifat analitis dan mengandalkan wawancara atau peninjauan dokumen tertentu. Di sini ada prosedur review yaitu yang pertama analisis tren dan pola dalam data, kedua diskusi dengan manajemen terkait pengungkapan utama, dan yang terakhir verifikasi sebagai kaca bukti pendukung. Dan hasil reviewnya ini akan memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada hal yang mencolok yang menunjukkan adanya salah saji material, tetapi tidak memberikan jaminan sekuat audit. Nah, ini tujuan pengumpulan informasi dalam pelaporan keberlanjutan tuh yang pertama untuk mendukung pengambilan keputusan investor. Lalu yang kedua untuk memenuhi ekspektasi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga itu untuk memastikan kepatuhan regulasi dan yang terakhir meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Nah, apa sih tantangan dan perkembangan
perkembangannya. Jadi, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelaporan keberlanjutan, banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Beberapa kecenderungannya meliputi yang pertama itu standarisasi global, yaitu upaya untuk menyelaraskan standar pelaporan seperti ISSB atau International Sustainability Standard Board dengan GRI and SASB. Lalu ada teknologi digital, penggunaan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data. Lalu yang ketiga ada permintaan assurance yang lebih luas, yaitu meningkatnya tekanan bagi perusahaan untuk mendapatkan assurance tidak hanya pada laporan keuangan, tetapi juga pada data non-keuangan. Boleh next slide. Nah, di sini mengapa mencari keyakinan atas pelaporan keberlanjutan? Nah, yang pertama itu ada manfaat audit terhadap pelaporan keberlanjutan. Audit memberikan manfaat utama berupa peningkatan kredibilitas atas laporan keuangan dan keberlanjutan yang disiapkan oleh manajemen. Proses audit juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem akuntansi entitas karena melibatkan umpan balik yang berharga selama proses audit berlangsung. Lalu yang kedua itu relevansi dengan teori keyakinan keberlanjutan. Dalam konteks teori ini, perusahaan yang memiliki potensi keuntungan besar dari peningkatan kredibilitas laporan keberlanjutan cenderung lebih termotivasi untuk mencari keyakinan eksternal atau audit. Di sini ada dua, yaitu motivasi perusahaan. Perusahaan dengan laporan keberlanjutan yang lebih kredibel memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Dan ini juga membantu citra perusahaan, yaitu industri dengan risiko tinggi terhadap polusi atau dampak negatif lingkungan akan lebih terdorong untuk memastikan laporan keberlanjutan mereka kredibel karena ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Lalu ada industri dengan potensi risiko tinggi. Perusahaan di sektor industri yang dianggap rentan terhadap isu lingkungan seperti pertambangan atau manufaktur sering menjadi sorotan, kan? Nah, oleh karena itu, mereka cenderung mencari keyakinan melalui audit untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap isu keberlanjutan dan juga mengurangi skeptisme publik terkait dengan aktivitas mereka yang berpotensi merusak lingkungan. Dan yang keempat, ini tujuan utama keyakinan keberlanjutan itu, audit keberlanjutan membantu memperkuat posisi perusahaan dengan membuktikan bahwa laporan keuangan keberlanjutan mereka berbasis data yang valid dan akurat. Ini memungkinkan perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan, untuk memperoleh keunggulan kompetitif di pasar, dan mengelola risiko reputasi dan operasional secara lebih efektif. Boleh next slide. Oke, ini ada standar keyakinan keberlanjutan. Jadi, menurut EAASB ESA E3000, assurance engagement other than auditory or review of historical financial information, ini menyediakan beberapa pedoman umum namun tidak langsung menuju pada isu yang spesifik, sehingga dapat diterapkan secara tidak konsisten oleh pemberi keyakinan. Dan Dwyer dan Owen mengkritik dan menganalisis pernyataan keyakinan dari laporan shortlisted pada tahun 2002 Association of Chartered Certified Accountants atau ACCA Inggris dan skema penghargaan pelaporan berkelanjutan Eropa. Mereka melaporkan bahwa mereka ragu atas independensi dari pembentukan keyakinan dan juga terdapat juga kendali manajemen dalam tingkat yang besar atas proses terbentuknya keyakinan.
Hal ini hasil mereka juga didukung oleh kesimpulan dari Digen Cooper dan Shelley yang memeriksa serangkaian laporan Australia dan menyimpulkan bahwa pernyataan keyakinan tidak muncul secara rata-rata untuk mengikuti rekomendasi dari GRI atau Global Reporting Initiative atau Federasi Akuntan Eropa. Lalu, IAASB menerbitkan pedoman, mungkin dalam bentuk ISAE baru, untuk meningkatkan konsistensi pendekatan keyakinan laporan keberlanjutan dan untuk memberikan bantuan bagi auditor lapangan keuangan ketika mempertimbangkan carrying value atas hak emisi perdagangan. Boleh next slide? Boleh next slide? Nah, di sini ada other non-financial accounting and reporting issue. Di sini ada akuntansi air dan akuntansi air vs akuntansi emisi gas rumah kaca GGP. Boleh next slide? Sorry Alia, boleh next slide? Nah, di sini yang pertama aku bakal jelasin tentang akuntansi air. Akuntansi air ini adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mencatat, melacak, dan melaporkan informasi terkait pengelolaan sumber daya air. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan air sebagai sumber daya vital sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan. Nah, tujuan dari pengembangan standar akuntansi air ini adalah yang pertama, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data bagi pengguna seperti pemerintah, pengelola sumber daya air, komunitas, dan sektor swasta, lalu menjamin distribusi, manajemen, dan penggunaan air yang adil dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan air, dan yang terakhir mendorong keberlanjutan pengelolaan sumber daya air untuk masa depan. Nah, laporan akuntansi air ini dia tuh menghasilkan oleh sistem akuntansi air meliputi pernyataan arus air fisik. Ya, ini menyajikan data tentang volume air yang diterima, digunakan, disimpan, atau dilepaskan selama periode tertentu. Misalnya mencakup rincian sumber air, misalnya tuh air hujan, air tanah, dan penggunaannya, misalnya konsumsi domestik, irigasi, atau industri. Lalu yang kedua ada pernyataan air aktiva dan kewajiban air. Ini menyajikan jumlah air yang dikuasai atau dimiliki sebagai aset oleh entitas pelaporan, termasuk tanggung jawab untuk mengelola atau mempertahankan air tersebut. Yang ketiga ada pernyataan perubahan aktiva dan kewajiban air. Yang ini mencatat perubahan dalam sumber daya air dan kewajiban yang terkait dengan manajemen air. Lalu ada pengungkapan catatan, yaitu memberikan informasi tambahan dan rinci untuk menjelaskan data yang terdapat dalam laporan utama. Yang kelima ada pernyataan kepatuhan, yaitu menilai sejauh mana entitas pelaporan telah mematuhi peraturan, kebijakan, atau standar akuntansi air yang berlaku. Lalu yang keenam ada pernyataan jaminan, memberikan jaminan bahwa laporan akuntansi air telah diaudit secara independen dan dapat dipercaya. Nah, ini definisi aset air itu yang pertama, air yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas pelaporan termasuk air dalam waduk, sungai, atau sumber lain yang berada di bawah pengelolaan entitas tersebut. Lalu yang kedua, air yang dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan. Dan yang terakhir, tanggung jawab entitas pelaporan untuk mengelola sumber daya air tersebut atas nama pemangku kepentingan, misalnya masyarakat atau pemerintah. Boleh next slide? Nah, di sini ada akuntansi air vs akuntansi emisi gas rumah kaca atau GGP. Jadi, akuntansi air dan akuntansi emisi gas rumah kaca atau GRK adalah dua sistem pelaporan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas dan penting bagi keberlanjutan. Meskipun memiliki tujuan yang serupa dalam konteks keberlanjutan, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan, fokus, dan tujuan operasionalnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada perbedaan utamanya itu ada fokus utama. Kalau akuntansi air ini berfokus pada saham atau stok dan arus air menggunakan pendekatan berbasis akrual. Ini mencakup pencatatan volume air yang diterima, dikelola, dan digunakan, baik dalam bentuk fisik, misalnya jumlah air yang tersedia, maupun kewajiban pengelolaan. Sedangkan kalau akuntansi GRK ini berfokus pada pengukuran dan pelaporan emisi gas rumah kaca yang dilepaskan oleh perusahaan atau organisasi. Pendekatan ini lebih menekankan pada membantu organisasi membuat keputusan terkait pengurangan emisi daripada menyediakan laporan dalam format tertentu yang diinginkan oleh pihak eksternal. Lalu, perbedaan yang kedua itu tujuan operasionalnya. Kalau akuntansi air ini tujuannya adalah menyediakan informasi komprehensif kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga swasta, untuk mendukung pengelolaan dan alokasi air secara adil dan efisien. Sedangkan kalau akuntansi GRK, fokusnya itu membantu perusahaan memenuhi target pengurangan emisi dan memberikan data untuk melaporkan dampak lingkungan. Lalu yang perbedaan yang ketiga tuh di pendekatan pelaporan. Kalau akuntansi air ini menggunakan sistem akrual yang mencatat perubahan dalam stok atau arus air berdasarkan waktu terjadinya kejadian, bahkan jika tidak ada transaksi keuangan yang terkait. Lalu, kalau akuntansi GRK ini, pendekatan pelaporannya seringkali berbasis pada metodologi yang mengukur dan mengestimasi emisi berdasarkan faktor aktivitas seperti penggunaan bahan bakar atau proses industri. Pelaporan lebih bersifat berbasis historis dan estimasi langsung, bukan akrual. Nah, perbedaan yang keempat itu penggunaan data. Kalau akuntansi air ini datanya tuh lebih dirancang untuk melayani kebutuhan berbagai pemangku kepentingan eksternal, misalnya komunitas lokal, pemerintah, investor yang peduli dengan distribusi dan keberlanjutan sumber daya air. Sedangkan kalau akuntansi GRK ini data terutama dirancang untuk membantu manajemen internal organisasi dalam memahami dan mengelola dampak karbon mereka. Informasi kepada publik adalah hasil sampingan dari sistem ini dan bukan tujuan utamanya. Sedangkan kalau kalau kesamaannya itu tuh ada konteks regulasi dan keberlanjutan. Jadi tuh dua-duanya itu merupakan hasil dari tekanan pemerintah dan masyarakat global untuk mengelola sumber daya yang terbatas. Lalu keduanya bertujuan untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang muncul akibat penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Yang kedua itu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Baik akuntansi air maupun GRK K bertujuan untuk meningkatkan transparansi organisasi dalam menggunakan sumber daya, baik air maupun emisi karbon, serta memastikan akuntabilitas dalam memenuhi kewajiban lingkungannya. Lalu yang ketiga tuh pentingnya pengukuran kuantitatif. Kedua sistem ini membutuhkan data yang terukur dan dapat diverifikasi, seperti volume air yang digunakan atau jumlah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan. Lalu, apa sih contoh implementasinya? Nah, kalau contoh implementasinya akuntansi air itu sebuah perusahaan air minum mungkin melaporkan volume air yang diperoleh dari sumber air bawah tanah, jumlah air yang didistribusikan ke konsumen, dan sisa air yang belum digunakan. Mereka juga mencatat tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut. Sedangkan kalau contoh implementasi di akuntansi GRK ini, sebuah perusahaan manufaktur mungkin melaporkan jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari proses produksi yang mengidentifikasi area untuk pengurangan emisi, seperti peralihan ke energi keterbaruan. Boleh next slide? Oke, sekian aja presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa membantu kalian semua. Dari Sarah dan Ali ada mau bilang sesuatu gak? Enggak. Oke. Aku tutup aja ya. Pokoknya makasih untuk semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Wan, Sarah.
Dadah, thank you semua.